Oke, Wak. Udah bisa mulai, Wak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Dok. Ya teman-teman, saya di sini uh, sudah membahas tentang satu jurnal bersama Dora, yang mana judulnya itu tentang satu jurnal ini. Lanjut. Ya. Q. Dan yang Wow. mempresentasikan yang pertama, ya pembahasan yang pertama yaitu tentang keberadaan teknologi dapat menjadi media pembelajaran yang menarik bagi anak-anak. Ya, kita lihat aja lah kan perkembangan zaman sekarang udah banyak tuh teknologi-teknologi yang ada. Nah, kita juga harus memanfaatkan teknologi-teknologi itu untuk kepentingan peningkatan layanan dan kualitas pendidikan. Nah, iya sih, kalau untuk anak usia dini ya kan tentang teknologi itu. Nah, jadi kan literasi teknologi pada anak usia dini juga harus tetap dilakukan dengan konsep konsep pendidikan anak usia dini, yaitu contohnya nih dengan media Kahoot. Salah satu hal yang perlu diperhatikan dan literasi teknologi pada anak usia dini ini, uh, ya harus ada seorang fasilitator atau kakak atau kerabat gitu atau saudara-saudara yang lain. Terus lanjut, uh, apa aja sih penggunaan atau pemanfaatan media dalam pembelajaran dapat dilakukan dengan dua cara. Nah, teknologi dapat menjadi bagian dari media pembelajaran yang menarik bagi anak. Teknologi juga menjadi bagian dari media pembelajaran yang dapat kita manfaatkan dalam aplikasi pembelajaran, di mana hal ini dapat mempermudah guru dalam mengelola peserta pembelajaran kepada peserta didik. Nah, pemanfaatannya itu ada dua. Yang pertama, penggunaan media di dalam kelas, di mana diintegrasikan ke dalam proses pembelajaran untuk mencapai sebuah tujuan yang tertentu. Nah, yang kedua ada penggunaan media di luar kelas, baik secara bebas maupun secara terkontrol. Terus penggunaan teknologi juga harus berinteraksi dengan yang sesuai dengan usianya secara tertentu. Nah, pemanfaatan teknologi bagi anak usia dini secara tepat ini memerlukan perhatian orang dewasa itu seperti orang tua tadi atau warga yang lebih tua lah istilahnya. Terus juga terutama yang berkaitan dengan excessive screen time, penggunaan tadi kita juga harus misalnya kita punya adik nih, kita harus membatasi adik kita itu menggunakan teknologi atau dengan waktu 2 jam atau sejam sehari lebih baik. Nah, lanjut Dor.
Nah, selanjutnya itu game-based learning dapat digunakan untuk menjaga motivasi keberlanjutan mengajar yang dikemukakan oleh Huang 2004. Nah, maksudnya game-based atau biasa disebut itu alat yang efektif dalam pengajaran, terutama untuk menjaga motivasi keberlanjutan belajar. Nah, beberapa literatur juga mengungkapkan jika anak-anak pada pendekatan berbasis permainan digital ini menunjukkan keinginan yang lebih besar untuk melanjutkan proses pembelajaran mereka dibanding pendekatan dengan konvensional, terutama yang bersifat self-study atau belajar sendiri. Nah, permainan itu kan juga meningkatkan anak-anak tuh apa ya? Anak-anak tuh termotivasi loh, maksudnya ya kalau kita bermain sambil belajar, jadi anak-anak tuh nggak bosan, peserta didik itu nggak bosan gitu. Terus selanjutnya ada platform Kahoot. Nah, apa sih platform Kahoot itu? Nah, platform Kahoot itu salah satu website yang dapat dijadikan salah satu alternatif untuk media pembelajaran. Desain permainan dalam Kahoot ini yang bersifat multiplayer memungkinkan anak untuk dapat berkolaborasi sekaligus berkompetisi melalui permainan yang interaktif. Nah, platform Kahoot ini memiliki karakteristik yang dapat digunakan untuk mewujudkan pembelajaran di kelas. Melalui permainan ini juga murid juga dilatih untuk dan pikiran yang nggak penting itu, jadi murid ini terfokus gitu dengan pelajaran gitu. Nah, mungkin itu aja yang saya sampaikan. Selanjutnya akan Nurah. Oke, terima kasih Wawa. Di sini saya akan melanjutkan dari Wawa, yaitu saya akan membahas tentang Kahoot. Kahoot sebagai website edukatif. Ini edukatif ya, bukan education. Saya salah ngetik. Oh ya, di sini. Oh ya, teman-teman tahu nggak sih Kahoot itu awal mulanya terciptanya karena apa di sini? Nih, Kahoot merupakan website edukatif yang pada awalnya diinisiatif oleh John Jamie dan Morton dalam joint project dengan Norwegian University of Technology and Science pada Maret 2013. Terus, nah itu kan awalnya tuh untuk project doang nih. Nah, terus mereka lihat ternyata penggunanya tuh banyak yang mau menggunakan ini untuk pembelajaran. Terus, Kahoot ini dibuka untuk umum itu pada bulan September 2013. Jadi pada bulan September 2013 itu aplikasi Kahoot itu dibuka untuk publik karena dirasa bagus nih untuk pembelajaran gitu. Terus selanjutnya aplikasi Kahoot ini juga bisa diakses secara gratis, nggak perlu berbayar gitu loh. Jadi siapapun seluruh elemen masyarakat tuh bisa mengakses Kahoot gitu loh dengan mudah, dengan gratis. Jadi bisa diakses sama semua orang, mau itu dia punya orang berduit atau enggak, mau gurunya punya duit apa enggak, mau udah bayar apa enggak, karena ini kan bisa diakses secara gratis, jadi semua orang bisa mengaksesnya dan bisa menggunakannya untuk pembelajaran. Itu kelebihan dari Kahoot. Terus, nah, aplikasi Kahoot ini kan awalnya tuh waktu kita yang mahasiswa nih, yang kita sering pakai itu, kebanyakan yang sering dipakai itu untuk ini kan, untuk asesmennya itu cuma untuk kuis online gitu loh. Padahal ternyata Kahoot itu juga bisa digunakan untuk survei dan diskusi. Jadi karena kita sering kebanyakan cuma pakai buat
kuis online, jadi kita kau tuh palingan cuma dipakai buat kuis online, ternyata enggak, kau tuh bisa buat survei dan diskusi. Nah, di mana kegiatannya memiliki cara yang bermacam-macam untuk dimainkan atau digunakan gitu. Terus nih, kita sering pakai Kahoot tuh buat kuis online, terus itu kuisnya tuh dimain secara individual. Padahal ya, desain utamanya pembuatan Kahoot itu tuh permainannya tuh secara berkelompok. Jadi didesain untuk berkelompok didesain berkelompok itu untuk menumbuhkan kekompakan antara satu sama lain gitu loh. Bisa bekerja sama sama teman kelompoknya gitu-gitu. Terus nih, selanjutnya nih, menumbuhkan kemampuan kolaboratif anak. Nah, tadi kan sudah saya bilang kalau kau tuh awalnya kan diciptakan untuk apa? Untuk berkelompok kan, dipakai secara berkelompok. Nah, jadi dengan Kahoot itu kita bisa menumbuhkan tuh kemampuan kolaboratif anak bekerja sama pada anak. Jadi kita bisa menumbuhkan sifat kolaboratif pada anak itu dengan menggunakan aplikasi Kahoot. Dengan itu si anak tuh bisa bekerja sama sama teman-teman kelompoknya. Dia bisa mendengar masukan-masukan dari temannya, dia bisa berlatih berdiskusi, dia bisa dia bisa menyingkirkan rasa egoismenya pada dirinya itu dengan mendengarkan masukan-masukan dari temannya. Jadi di situ penggunaan Kahoot untuk anak itu tuh sangat kayak sangat bagus, sangat bermanfaat gitu untuk melatih komunikasinya anak, melatih anak untuk melatih anak untuk melupakan sifat egoismenya dia, terus dia tuh bisa bekerja sama sama temennya gitu. Jadi pokoknya aplikasi Kahoot ini tuh sangat 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 bagus lah digunakan untuk pembelajaran pada anak-anak, tentunya dengan didampingi oleh orang tua atau guru. Nah, seperti yang tadi udah dijelaskan sama Wawa. Terus um, si anak juga bisa dengan aplikasi Kahoot ini kita bisa menumbuhkan sifat kompetitif pada anak. Gimana sih sifat kompetitifnya tuh? Nah, gini deh. Misal nih dalam sebuah kelompok anak-anak tuh pasti gini, aku mau nih mau jawab yang paling benar, yang paling banyak. Jadi aku harus duduknya di depan, aku harus rajin belajar, aku harus gini, aku harus gini. Nah, jadi di situ tuh menumbuhkan jiwa kompetitif si anak untuk bersaing sama temennya, pengen jadi yang terbaik. Jadi apa ya? Si anak tuh pengen unggul gitu loh, pengen kelihatan pintar, pengen gitu. Nah, di situ tuh kita bisa menumbuhkan itu dengan menggunakan aplikasi Kahoot. Terus kan aplikasi Kahoot juga kan bisa digunakan secara individual. Nah, kalau secara individual tuh si anak tuh lebih kayak harus mikir keras gitu tuh. Dia harus mikir, ini jawabannya apa ya? Ini jawabannya apa ya? Oh, aku harus belajar. Oh, aku harus banyak baca. Oh, aku harus hafalin ini biar nanti pas kuis online pakai Kahoot aku bisa jawab. Jadi di situ tuh kita bisa menumbuhkan jiwa kompetitif pada anak. Nah, kenapa aku sama Wawa milih jurnal yang ini tuh karena menurut kita tuh jurnalnya tuh bagus. Soalnya kita bisa mengetahui ternyata Kahoot tuh bisa menumbuhkan jiwa kompetitif sama jiwa kolaboratif pada anak. Apalagi anak-anak itu kan masa-masa yang paling ini kan, masa-masa emasnya anak untuk mengembangkan kemampuannya dia kan. Jadi penggunaan aplikasi Kahoot ini juga sangat bagus. Tentunya harus didampingin sama orang-orang dewasa seperti orang tua, kakak atau gurunya gitu. Mungkin itu saja dari aku. Aku kembali lagi ke Wawa. Ya teman-teman, mungkin sekian dari kita. Kita apabila ada kekurangan, kita mohon maaf. Kita juga masih sama-sama belajar. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, selesai. Selesai. Mana sih? Lupa saya.